بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budiah, masih di Sapen TV. Kali ini dalam muatan bahasa Indonesia, tema 6 cita-citaku tentang puisi. Sebelumnya, silahkan kalian menyimak video berikut ini tentang pembacaan puisi atau deklamasi. Selamat menyimak video berikutnya. Hidupku penuh warna. Karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona, walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur kepada Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, kali ini dengan muatan bahasa Indonesia, tema 6 cita-citaku. Dengan apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang puisi. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mengenal ciri-ciri puisi, yakni memiliki baris dan bait, rima, serta memakai diksi, atau pemilihan kata dalam puisi itu terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Namun di dalam puisi, penggunaan huruf kapital tidak diwajibkan. Yang dimaksud dengan rima adalah bunyi vokal terakhir setiap baris dalam suatu bait. Adapun jenis-jenis rima dalam puisi ada 4, yakni rima ABAB atau rima ABBA, rima AABB, atau rima AAAA. Contoh rima AAAA. Perhatikan huruf vokal terakhir dari setiap baris pada bait puisi tersebut. Bunyi vokal terakhir dari bait tersebut adalah I, 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 I. Jadi, bait tersebut memiliki rima jenis A, 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 A. Perhatikan. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Nah, kalian dengar? Bunyi vokal terakhir dari setiap baris adalah huruf I. Oleh karena itu, rima pada bait ini adalah AAAA. Contoh rima AABB. Dengarkan puisi berikut. Inginku memiliki suara merdu, agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu, sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan, dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Perhatikan bunyi vokal terakhir dari setiap baris. Baris pertama berakhir U, baris kedua berakhir U,
baris ketiga berakhir A, baris keempat berakhir A, atau bunyi vokalnya adalah UU AA. Oleh karena itu, rima pada bait puisi ini adalah AABB. Contoh rima ABBA. Perhatikan puisi berikut. Perhatikan bunyi vokal terakhirnya. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya. Dia berlenggak-lenggok bak seorang putri. Mengenakan busana indah tak terperi. Membuat semua terpesona akan kecantikannya. Kalian lihat bahwa baris pertama berakhiran A, baris kedua berakhiran I, baris ketiga berakhiran I, dan baris keempat berakhiran A. Atau kita baca bunyi vokal terakhirnya adalah A, I, A. Oleh karena itu, bait ini memiliki jenis rima A, B, B, A. Baik, kita lanjutkan ke contoh rima ABAB. Perhatikan puisi berikut. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Perhatikan bunyi vokalnya. Yang pertama berakhiran I, baris kedua berakhiran U, kemudian I lagi, dan yang terakhir berakhiran U lagi. Jadi bunyi vokal terakhir dari baris bait ini adalah IU. Jadi bait ini memiliki jenis rima ABAB. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai diksi atau menentukan pilihan kata dalam puisi. Kalian dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kesamaan arti dari suatu kata atau sinonim. Misalnya kalian ingin mengatakan matahari, bisa kalian pilih kata lain dengan surya. Karena surya memiliki arti yang sama dengan matahari. Nah, itu contoh pemilihan kata. Mengapa kita perlu memilih kata? Ini untuk memperindah irama dalam puisi. Jadi, puisi itu akan terdengar indah ketika memiliki irama yang harmonis. Nah, untuk membuat irama yang harmonis inilah maka dalam puisi kita menggunakan diksi atau pemilihan kata yang indah yang bisa kita gunakan dengan cara mencari sinonimnya. Berikut ini merupakan tips dalam memilih diksi atau memilih kata. Pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Berikutnya, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Lalu gunakan kata-kata yang santun. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Lalu kalian juga bisa menggunakan sesuatu yang menggambarkan suatu objek. Contohnya ini, perumpamaan tentang objek yang ingin diceritakan. Misalnya kita ingin menceritakan tentang dokter, kalian bisa menuliskan bahwa dokter itu adalah sebagai yang menangani orang sakit atau tangan yang selalu mengulur. Itu untuk perumpamaan sebagai seorang dokter. Baik, kita lanjutkan tentang pembahasan berikutnya mengenai menulis puisi. Untuk menulis puisi, kita memerlukan imajinasi. Berimajinasi perlu dilakukan dalam menulis puisi, karena akan memudahkan pengarang untuk menuliskan kata-kata yang indah. Baiklah, untuk menulis puisi,
Silakan perhatikan tips berikut. Yang pertama pasti siapkan alat tulis dulu ya. Lalu tentukanlah tema dan judul puisi. Misalnya kalian tentukan temanya cita-cita. Maka tentukan dulu apa sih cita-cita kalian, lalu buatlah menjadi judul. Selanjutnya pikirkan tentang cita-cita kalian itu, kalian ingin menjadi seperti apa, lalu apa yang akan kalian lakukan, dan lain sebagainya. Nah, tuliskan apa yang ada dalam pikiran kalian, imajinasi kalian itu ke dalam bentuk tulisan. Tuliskan saja dahulu apa saja yang kalian pikirkan itu. Kemudian, perhatikan setelah kalian tulis semuanya, itu baru kalian baca kembali puisi kalian, lalu perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi kalian itu. Nah, ini baru kemudian setelah kalian baca, perbaikilah mungkin diksinya atau pilihan katanya dan buatlah menjadi berirama. Nah, setelah kalian tuliskan semua yang ada dalam pikiran kalian, baru kalian perbaiki irama, diksi, rima, itu bisa kalian perbaiki. Nah, itu tips dalam menulis puisi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi maksudnya adalah membaca puisi yang disertai gerak serta mimik yang sesuai. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Untuk mendeklamasikan puisi, kita pertama-tama harus memahami isi puisi dulu. Caranya ya dengan membaca. Membaca berulang-ulang sambil memahami isinya. Kemudian, sebelum membaca, silahkan kalian memberikan tanda jeda yang sesuai. Kemudian, perhatikan ketika membaca, yang harus kalian perhatikan adalah tentang intonasi, tempo, irama, serta pelafalan. Dan perhatikan pula mimik, yakni gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Intonasi. Intonasi adalah tinggi rendah nada pengucapan. Tempo. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata atau berhubungan dengan tanda jeda dalam puisi. Irama. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Saat membaca puisi, kita perlu memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi itu berhubungan dengan makna puisi supaya dapat tersampaikan kepada pendengar. Pelafalan. Pelafalan merupakan cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membaca huruf atau kata. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai pemberian tanda jeda dalam puisi. Jeda maksudnya adalah berhenti sejenak. Berikut ini contoh tanda jeda dalam puisi yang bisa kita berikan sebagai tanda bantu ketika kita ingin membaca puisi. 1. Tanda garis miring berarti sama dengan koma. Berhenti sejenak. 2 tanda artinya seperti titik. Kemudian 3 tanda artinya berhenti lama, biasanya berada di akhir puisi.
Berikut contoh pemberian tanda jeda dalam puisi. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata, merdeka. Baiklah, berikut merupakan tips tampil di panggung untuk deklamasi. Sebelum tampil, sebaiknya kalian baca dan pahami dulu isi puisi serta maknanya. Kemudian, silakan berlatih melafalkan dengan benar dan jelas, serta tentukan gerakan yang akan kalian gunakan saat tampil. Lakukan latihan ini berulang-ulang di belakang panggung. Berikutnya, ketika kalian telah tampil di panggung, ketika deklamasi, pertama silahkan sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Sebelum itu boleh kalian diam dulu, mengambil nafas sejenak ya, supaya mengumpulkan kepercayaan diri. Setelah itu, saat kalian memulai membaca puisinya, lafalkanlah puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat seperti yang kalian rencanakan sebelumnya. Tegakkan tubuh dan bacalah dengan percaya diri. Gunakan pernafasan perut. Setelah selesai membaca puisi tersebut atau sesudah deklamasi, jangan lupa ucapkanlah terima kasih kepada penonton dan tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Intinya adalah percaya diri. Itu penting. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai puisi. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami harap bisa bermanfaat. Dan kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Berikut sedikit nukilan puisi dari W.S. Rendra berjudul Paman Doblang. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Masih di program di AIDOS ya, kesempatan hari ini tentu saja di Sapin Radio mengedukasi tiada henti. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, di program di AIDOS ini kita lanjutkan tema kita tentang pahlawan-pahlawan yang berjaya dalam sejarah.